Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Panitia Pelaksana Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 2, yang kami hormati Kakak Pendamping Kelompok 5 Offline Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 2, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 5 offline Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 2 yang terdiri dari saya, Azmi Nur Isra, sebagai moderator. Yang kedua ada Andi Muhammad Arif Abdillah sebagai ketua kelompok 5 offline. Yang ketiga ada Gaitza Zafira Sofa. Yang keempat ada Alivia Safira Sagita. Yang kelima ada Siti Masya Indira Atmaja Putri. Yang keenam ada Dinda Putri Melita. Yang ketujuh ada Alivia Ilyas. Yang kedelapan ada Nurwandira Akila. Yang kesembilan ada Muhammad Rafli. Yang kesepuluh ada Sultan. Yang kesebelas ada Andi Muhammad Faki Merdin. Yang kedua belas ada Muhammad Arlan Firza Ramadan. Yang ke-13 ada Muhammad Malkan Maulana. Yang ke-14 ada Muhammad Maulana Ghazali Rasal. Yang ke-15 ada Fikri Fadlur Rahman. Yang ke-16 ada Agrar Haji Sabri. Yang ke-17 ada Nurlinda. Yang ke-18 ada Fauzia Mardia Majid. Yang ke-19 ada Kelvin Alexander. Yang ke-20 ada Fidela Divasari. Dan yang ke-21 ada Aliza Jeffrey. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul keilmuan. Sebagai pengantar terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai pengantar Pandora. Jadi, menurut orang Yunani itu, Pandora merupakan perempuan pertama di dunia ini. Ia diberi peti rahasia yang tidak boleh dibuka. Dengan larangan ini, rasa ingin tahunya bangkit. Lalu, ia nekat. Dengan cepat ia membukanya. Dari peti itu berhamburanlah penyakit, kelaparan, dan kebencian melanda semua umat manusia sekarang ini. Akhirnya Pandora berdosa dan menimbulkan bencana. Tetapi dari cerita singkat ini kita perlu mengambil sisi positifnya saja, yaitu sebenarnya Pandora merintis suatu dorongan yang melahirkan pengetahuan dan peradaban, yaitu rasa ingin tahu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gaitza. Kepada Gaitza kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Asmi. Jadi saya akan melanjutkan pengantar dari Saudari Asmi. Jadi Hawa adalah tokoh dalam agama Abrahamik. Dia merupakan istri Adam. Kitab Kejadian dan Hadis menyebutkan bahwa Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Lalu menurut kitab Kejadian, Hawa tergoda. Bersama suaminya ia memakan buah terlarang. Keduanya terusir ke bumi. Dari sini buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa berasal dari pohon pengetahuan yang mengakibatkan manusia bisa tahu baik dan buruk. Sekian pengantar dari saya. Saya akan melanjutkan kepada Saudara Fikri. Saudara Fikri dipersilakan. Ya, terima kasih Saudari Gaitza. Adapun pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang, tanpa pemahaman mengenai kausalitas atau sebab akibat yang hakiki dan universal. Seperti contoh, ketika kita sedang memakan makanan yang baru, kita mendapatkan pengetahuan berupa aroma, rasa, tekstur yang baru. Dan adapun definisi dari pengetahuan yaitu data dan informasi. Data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang berlandaskan sudut pandang tertentu. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari saya, Alivia Zesaria Sagita. Baik, terima kasih saudara saya Fikri Fadlur Rahman. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pengertian ilmu dan contoh ilmu. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Sebagai contoh, ilmu alam
Ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang bahani atau material saja. Ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang berapa jarak matahari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Calvin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Livia. Akan membahas sedikit tentang eksistensi dan pengetahuan itu sendiri. Ilmu dan pengetahuan itu tidaklah sejarah atau pengalaman hidup manusia. Sebab ini telah disebutkan dalam salah satu doktrin tentang ilmu pengetahuan, bahwasanya ilmu pengetahuan itu sumbernya adalah dari pengalaman manusia. Nah, dari sini kita dapat menarik bahwa ilmu pengetahuan itu dapat berdasarkan periodisasi kapan ilmu pengetahuan itu lahir. Nah, di sini juga kita dapat lihat bahwa setiap ilmu pengetahuan yang telah lahir di suatu masa itu akan memiliki karakteristiknya masing-masing. Seperti ilmu pengetahuan yang ada di zaman Yunani kuno akan berbeda dengan ilmu pengetahuan yang ada di zaman Romawi kuno, ataupun seperti sekarang kita sedang berada di zaman pandemi COVID-19. Nah, di saat ini kita juga tentunya memperoleh yang namanya ilmu pengetahuan baru. Kemudian karakteristik dari ilmu pengetahuan itu ada budaya yang terjadi dalam dinamika sosial, aspek kehidupan manusia yang lain seperti pengaruh dari bidang budaya, bidang politik, ataupun bidang agama. Semuanya itu akan saling mempengaruhi satu sama lainnya bersama dengan ilmu pengetahuan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Atas nama Alfia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan menjelaskan tentang karakteristik keilmuan. Adapun karakteristik dalam ilmu pengetahuan, yaitu karakteristik yang pertama, radikal. Radikal sendiri memiliki arti berpikir sampai ke akar-akarnya dan sedetail-detailnya. Yang kedua yaitu karakteristik universal, yang berarti berpikir secara menyeluruh dan mencakup keseluruhan aspek yang konkret dan abstrak atau yang fisik dan metafisik. Dan yang ketiga yaitu karakteristik konseptual. Karakteristik konseptual sendiri merupakan hasil generalisasi dan abstraksi atau pengalaman manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Maisa Indira. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Alfia. Karakteristik yang keempat adalah koheren, yang berarti sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Yang kelima ada sistematik, yang berarti berpikir yang bergerak selangkah demi selangkah, penuh kesadaran, berurutan, dan penuh rasa tanggung jawab. Yang terakhir bebas, yaitu bebas berpikir dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, dan religius. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Mu'aran Firza. Kepadanya, Kak, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudara Maisa. Selanjutnya kita akan masuk di cabang ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ontologi ilmu. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Ontologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang yang ada. Sedangkan yang dimaksud ontologi dalam pengertian terminologisnya adalah kajian tentang hakikat segala sesuatu atau realitas yang ada memiliki sifat universal untuk memahami adanya eksistensi. Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka ontologi adalah kajian filosofis tentang hakikat keberadaan ilmu pengetahuan dan bagaimana sebenarnya ilmu pengetahuan yang ada itu. Baik, pemaparan materi akan dilanjutkan kepada Saudari Dinda. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Arlan, ontologi ilmu. Ilmu dimulai dari kehidupan manusia dan berhenti di akhir kehidupan manusia. Ilmu tidak dapat menjawab pertanyaan di mana manusia sebelum lahir dan kemana mereka setelah mati. Jawaban memuaskan atas peristiwa sebelum kelahiran dan setelah kematian hanya dapat dijawab dan ditemukan pada keyakinan agama yang dianut oleh seseorang.
Penelitian ilmiah tidak dapat mengetahui sejauh mana kualitas doa seseorang karena hal itu adalah hak prerogatif Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Arif. Baik, terima kasih. Selanjutnya, adapun pokok pemikiran ontologi ilmu. Nah, di sini pokok pemikiran ontologi ilmu ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah monoisme. Monoisme ini menyatakan hanya ada satu realitas yang fundamental, Tuhan, jiwa, atau materi yang tidak diketahui oleh manusia. Lalu pokok pemikiran kedua ada dualisme. Teori ini menegaskan tentang eksistensi dari 2 bidang yang terpisah, contohnya seperti Tuhan atau alam semesta. Pokok pemikiran yang ketiga itu ada pluralisme. Teori ini menjelaskan bentuk keberagaman yang akan menciptakan keadaan di mana keyakinan di dalamnya ada berbagai macam keyakinan. Dan yang terakhir, pokok pemikiran yang keempat adalah nihilisme. Nihilisme ini adalah teori yang menjelaskan bahwa dunia ini, terutama keberadaan manusia di dunia, tidak memiliki tujuan. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudara M. Rafli. Oke, baik. Terima kasih Saudara Arif. Cabang ilmu pengetahuan yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi dalam bahasa Yunani terdiri dari 2 kata, yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya teori. Jadi, secara bahasa, epistemologi diartikan sebagai teori pengetahuan, prosedur atau cara manusia memperoleh kebenaran. Adapun pengertian epistemologi menurut salah satu ahli yaitu Dagobert Derunes. Ia mendefinisikan epistemologi sebagai salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, struktur pengetahuan, metode-metodenya, serta validitas pengetahuan. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sultan. Baik, terima kasih Saudara Rafli. Saya akan melanjutkan. Ada 4 prosedur manusia memperoleh kebenaran dari sebuah teori. Yang pertama yaitu coba dan gagal. Yang kedua yaitu otoritas dan tradisi. Yang ketiga yaitu spekulasi dan argumentasi. Yang keempat yaitu hipotesis dan eksperimentasi atau metode ilmiah. Selanjutnya saya lempar ke Saudari Fidela Divasari. Baik, terima kasih Sultan. Epistemologi menentukan karakter pengetahuan, kebenaran macam apa yang patut diterima dan patut ditolak. Kemudian epistemologi juga membahas perbedaan yang ada antara kepercayaan, pengetahuan, pendapat, fakta, kenyataan, kesalahan, kebenaran, gagasan, kepastian, dan kebolehjadian. Pengetahuan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu rasionalisme dan empirisme, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andi Muhammad Fakih. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Fidela Divasari. Selanjutnya, rasionalisme adalah pemikiran yang dikembangkan oleh para pemikir Eropa. Rasionalisme muncul karena adanya keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional yang pernah diterima, tetapi ternyata tidak mampu mengenai hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Orang yang menganut paham rasionalis ini menegaskan bahwa beberapa prinsip rasional yang ada dalam logika, matematika, etika, dan metafisika pada dasarnya benar. Di luar diskusi keagamaan, rasionalisme dapat diterapkan secara lebih umum, misalnya kepada masalah-masalah politik atau sosial. Dalam kasus-kasus seperti ini, yang menjadi ciri-ciri penting dan dari perspektif para rasionalis adalah penolakan terhadap perasaan atau emosi, adat istiadat atau kepercayaan yang sedang populer. Selanjutnya saya lempar kepada Saudari Aliza Jeffrey. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya teman saya di atas sudah menjelaskan sedikit tentang pengertian rasionalisme. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang pola penalarannya. Rasionalisme melahirkan metode deduktif, yaitu metode penalaran yang digunakan dalam sains untuk mendapatkan kesimpulan yang benar secara logika. Deduksi dapat diawali dengan memberikan pernyataan umum atau hipotesis dan menguji kemungkinan untuk mencapai kesimpulan spesifik yang benar secara logika. Pola penalarannya dikenal pula dengan pola silogisme. Contohnya A. Semua manusia pasti akan mati sebagai premis mayornya. B. Tuti adalah manusia sebagai premis minornya. Dan C. Tuti pasti akan mati sebagai kesimpulannya.
Sekian dari saya serahkan kepada Nurlinda untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai empirisme. Empirisme adalah aliran yang menekankan bahwa segala sesuatu dipelajari lewat pengalaman dengan melibatkan indera. Oleh sebab itu, maka aliran empirisme ini disebut menolak kehadiran Tuhan, sebab menentang konsep fitrah manusia yang beranjak dari pengalaman. Tokoh aliran ini salah satunya dikemukakan oleh Johann Luke. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Nurwandira Akila. Baik, terima kasih Saudari Indah. Empirisme melahirkan metode induktif, yaitu proses penarikan simpulan umum dari fakta-fakta yang bersifat khusus. Pola penalarannya dikenal dengan pola generalisasi yang berarti mengambil hipotesis berdasarkan pengamatan terhadap kenyataan tertentu dan spesifik. Contohnya, A. Buah apel berwarna hijau dan rasanya manis. B. Buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. C. Semua buah berwarna hijau rasanya manis. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Muhammad Maulana, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Aksiologi. Apa sih itu aksiologi? Aksiologi ini membahas tentang nilai. Istilah aksiologi berasal dari kata aksios dan logos. Aksios memiliki makna yaitu nilai. Yang dimaksud dari ini adalah sesuatu yang berharga atau sesuatu yang diperjuangkan. Logos dimaknai dengan akal, bisa juga dengan kata-kata. Aksiologi artinya teori nilai. Nilai yang dimaksud itu apa? Nilai yang dimaksud itu menyelidiki watak, kriteria, dan status dari nilai tersebut. Selanjutnya diserahkan dan dilanjuti dengan Saudara Amalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Maulana. Saya akan melanjutkan materi aksiologi. Aksiologi terdiri dari dua hal utama, yaitu etika dan estetika. Keduanya merupakan sebuah masalah yang paling banyak ditemukan di masyarakat, dianggap sebuah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, saya lanjutkan kepada Saudara Rahagi. Terima kasih Saudara Malkan Maulana. Saya akan membahas aksiologi bagian etika. Etika adalah bagian dari filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Perilaku yang saya maksud di sini adalah perilaku baik dan buruk. Perilaku baik berarti membangun dan perilaku buruk berarti merusak. Kesimpulannya, etika ada yang baik dan buruk. Selanjutnya saya lempar ke Saudari Fauzia Mardiah. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Agra. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai estetika penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jeleknya. Dalam artian yang dipermasalahkan secara esensial adalah penyinderaan atau persepsi yang menimbulkan rasa senang dari berbagai pihak tertentu. Maka dari itu, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus menghargai perbedaan karena setiap orang memiliki penginderaan atau persepsi yang berbeda. Pada akhirnya, teman-teman sekalian, pokok dari ilmu pengetahuan sendiri mengajarkan kepada kita untuk menghargai perbedaan dan menciptakan perdamaian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan presentasi pada hari ini terkait keilmuan. Tetapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang bersifat dinamis, yakni selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Nah, pada dasarnya ilmu pengetahuan itu berasal dari alam pikiran manusia yang digantungkan oleh kebutuhan manusia untuk menjalani hidupnya. Ada sebuah doktrin yang menyebabkan bahwa ilmu pengetahuan diperoleh dari sejarah atau pengalaman manusia. Dan sebagai mahasiswa, sebagai seorang yang berpendidikan, ingatlah semua teman-teman, ungkapan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.